Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. Nah, sebelumnya kita bakal ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita bakal nge-reaction di antara negara-negara Asia Pasifik. Ternyata Malaysia termasuk dalam kategori negara yang teraman. Wow. Teraman macam mana ini? Jadi kayaknya langsung aja nih kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. Bicara masalah hal menarik tentang negara Malaysia, memang tiada habisnya kalau kita bahas. Gak ada Salah habisnya. satunya ialah masalah keamanannya. Kita tahu sendiri bahwasanya tingkat keamanan negara Malaysia memang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Lantas, bagaimana tingkat keamanan Malaysia di level Asia Pasifik dan dunia? Menurut Global Peace Index atau Indeks Keamanan Dunia yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian atau IEP pada Juni 2022 lalu, GPI mencakup 163 negara dengan sekitar 99,7% populasi dunia. Menggunakan 23 indikator kualitatif dan kuantitatif dari sumber yang sangat terpercaya, di mana penilaian tersebut ada 3 faktor utama yang diandalkan oleh GPI, yakni tingkat keamanan masyarakat, perkembangan konflik internal dan internasional, dan juga ranah militer. Berikut daftar 5 besar negara teraman di level Asia Pasifik selengkapnya. Kira-kira Indonesia masuk nggak ya? Selandia Baru. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yakni Kaledonia Baru, Fiji, dan juga Tonga. Negara yang sering dijuluki sebagai negeri kiwi ini menempati posisi pertama di Asia Pasifik sebagai negara teraman di dunia dengan skor 1269. Selandia Baru mencatat sedikit peningkatan skor pada GPI 2022 sebagai akibat dari penurunan tingkat penahanan, pengeluaran militer, dan juga dampak terorisme. Peningkatan dicatat di semua domain kecuali konflik yang sedang berlangsung, yang tetap stabil antara tahun 2021 dan juga 2022. Di posisi kedua ada Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Negara yang sering dijuluki sebagai negeri singa ini menempati posisi 3 teratas selama 3 tahun berturut-turut dengan skor 1326. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Negara yang sering dijuluki negeri sakura dan matahari terbit ini menempati urutan 3 teratas di Asia Pasifik sebagai negara teraman di dunia, yakni dengan skor 1336. Di urutan 4 ada Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Negara yang banyak memiliki nama julukan seperti negeri jiran, harimau Malaya, surganya makanan, The Truly Asia, dan tanah Melayu adat ini ternyata di level Asia Pasifik tingkat keamanannya sangatlah tinggi dengan skor 1471 membawa nama Malaysia bertengger di peringkat 4. Saya sebagai warga Indonesia mengucapkan selamat tahniah kepada Malaysia atas pencapaian ini. Semoga bisa mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi ini. Di posisi 5 ada negeri kanguru Australia, menempati peringkat 5 teratas sebagai negara teraman di Asia Pasifik.
dengan skor 1565. Di level dunia, Malaysia kini berada di peringkat 18 dari 163 negara dalam Global 18 Peace ya. Index atau Tinggi loh itu. Tinggi loh. Pencapaian ini 163. meningkat 4 peringkat dari tahun sebelumnya. Meningkat malah. Sedangkan di urutan 5 besar teratas dunia ada Islandia di posisi pertama, Wow. diikuti Selandia Baru, Irlandia, Denmark, dan juga Austria. Oh, Australia Itulah masuk lagi daftar tuh. 5 besar negara teraman di level Asia Pasifik dan juga dunia. Tapi ternyata ya, setelah kita perhatikan, walaupun peringkatnya nomor 5, justru skornya tinggi. Jadi peringkat nomor 5 itu 1500-an, sedangkan nomor 1 yang Islandia Baru itu 1200. Ya. Dan tadi juga negara Indonesia nggak termasuk mungkin Iya. menyusul ya nanti. Insya Allah. Iya. Kita sebagai warga Indonesia juga pastinya mendukung sekali nih Indonesia ini maju juga sebagai Iya. negara yang teraman. Juga kita tadi sudah mengucapkan selamat juga tahniah buat negara Malaysia. Kalau di Indonesia mungkin sebenarnya nggak bukan tidak aman juga ya kan, tapi kalau dibilang aman-aman juga enggak gitu. Tergantung daerahnya juga. Iya, tergantung daerahnya. Soalnya tempat kita tinggal sama tempat kita kuliah ini juga beda. Menurut kita tuh aman yang di tempat tinggal kita ini gitu kan. Tadi juga kan itu di Pasifik ya. Dan di dunianya ternyata Malaysia itu peringkat ke 18 dari 163 negara. Wah, keren banget sih. Udah kayak masuk mau hampir 10 besar gitu ya. Seperti yang kita bilang tadi, semoga juga Indonesia pun boleh menyusul menjadi negara yang aman juga, karena kan ini bukan tentang perlombaan siapa yang mau nomor 1 siapa nomor 2, karena ini tentang apa ya keamanan gitu. Pastinya kita akan merasa aman kalau semua negara aman gitu. Jadi bukan tentang iri-irian negara itu paling aman, negara ini paling gak aman, bukan gitu, tapi emang tentang keselamatan kita bersama ya kan. Iya benar. Jangan ada iri-irian antara negara gitu. Jadi jangan buat konflik yang kayak memacu, ricuh, dan bisa jadi kan orang kayak zaman sekarang ini kayak adu domba gitu loh. Oh ya, terus kita ada baca komen nih dari salah satu, aku nggak tahu ya ini masyarakat Malaysia atau masyarakat Indonesia, yang jelas netizen di channelnya Kang Munawir. Kenapa bila ke Indonesia kita bimbang dirampok, copet, gojek, juga tambangnya ikut suka hati? Maksudnya biayanya ya? Oh, biayanya suka hati gitu ya. Masyarakatnya tidak hormat pelancong dan gemar menipu bila mau maju. Oh, Wah, aku sedih sih gitu. bacanya. Iya, sama sih. Seperti yang kita bilang tadi, tergantung daerahnya, dan itu juga bukan berarti kalau misalnya ada masyarakat Indonesia yang begitu, oknum yang begitu, bukan berarti kan Indonesia memperbolehkan hal itu gitu. Kenapa dia harus bilang kayak gitu? Sedangkan buktinya banyak banget turis maupun pelancong-pelancong itu datang ke Indonesia itu ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa harus dengan satu sisi satu kejadian harus melibatkan yang lain gitu loh? Contohnya kan Bali yang kita betul-betul Indonesia banggakan. Emang di sana banyak turis, dan kalau misalnya seperti yang dibilang tadi masyarakatnya tidak hormat pelancong, buktinya di Bali itu ramai pelancong. Kalau misalnya emang tempat yang tidak membuat mereka nyaman, tentu nggak bakal ramai, ya nggak mungkin datang pada mereka gitu. Dan yang satu ya kejadian di Bali itu buktinya polisi itu aja negur pelancong ini supaya taat gitu. Maksudnya itu peduli gitu akan keamanan yang dia lagi berkendara gitu. Iya, pernah aku lihat videonya. Kenapa gitu? Karena Indonesia tuh peduli akan pelancong itu datang. Ya kita nggak bilang juga masyarakat Malaysia berpikiran seperti itu, cuma aku ingin mengklarifikasi dari salah satu komentar ini, dan kita juga nggak mengklaim bahwa ini komentar dari orang Malaysia ya, bisa aja dari manapun gitu. Jadi ya jangan mudah terhasut gitu ya. Iya, jangan mudah terhasut, dan juga hidup damai itu lebih indah, bersederhana juga lebih indah gitu. Dan juga tentunya kita nggak bosan-bosannya mengingatin untuk saling menghormati satu sama lain. Nah, konten kali ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, dan tonton video kita di sini.